Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Oron kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi dan berita aktual telah kami sajikan dalam tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama yang akan kami sajikan untuk Anda. Pasca penembakan pesawat, Trigana Air hentikan penerbangan ke Yahukimo. Manfaatkan kelalaian petugas, seorang tahanan yang dititipkan kabur dari lapas Merauke. Sepekan jelang Ramadan, harga pangan mulai naik. Maskapai Trigana Air menghentikan sementara penerbangan ke Bandara DKI Yahukimo pasca penembakan pesawat Trigana Air Boeing 737-500 oleh kelompok kriminal bersenjata. Penghentian penerbangan ke DKI itu dilakukan karena maskapai masih harus memperbaiki pesawat yang terkena tembakan. Wakil Manajer Area Trigana Air Papua, Irwan Rohendi, mengatakan pesawatnya untuk sementara tidak terbang ke DKI sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Irwan menyayangkan penembakan yang terjadi karena keberadaan maskapai Trigana Air di tanah Papua sudah hampir 30 tahun dan baru kali ini ditembak. Kita benarkan bahwa terjadi insiden itu. Dan saat ini pesawatnya juga sedang di-repair kembali, mulai dari kemarin. Di-repair kembali untuk dapat terbang rute Wamena, Sentani, Wamena Sentani. Untuk DKI sendiri kami sementara stop sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. Pasca penembakan tersebut, Kepolisian Daerah Papua telah mengirimkan 1 kompi Brimob dan Satgas Penegakan Hukum Damai Kartens untuk membantu Polres Yahukimo guna penyelidikan dan pengejaran terhadap KKB. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Sadrak Mamuasa, pria Parubaya asal Manado, Sulawesi Utara, ditemukan temannya dalam keadaan tidak bernyawa di dalam kamar Camp PT Gunayasa Dianarta di Jalan Cendrawasih, Timika. Saat ditemukan, korban dalam posisi terlentang di samping kasur. Rekan korban Alfred mengatakan, Sabtu lalu korban sempat mengeluh sakit dan memintanya untuk menggantikan posisi masuk kerja. Alfred bahkan masih sempat membelikan makan dan kemudian berangkat kerja. Pada hari Minggu sekitar pukul 2:30, Alfred bermaksud menjenguk. Namun saat dipanggil, korban tidak menyahut hingga akhirnya pintu kamar dijebol dan korban ditemukan sudah meninggal. Lalu saya bersinisiatif beli nasi dia tadi malam, nasi goreng. Tapi kayaknya tidak dimakan, masih ada itu, masih utuh. Iya. Iya. Polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban sehingga diduga korban meninggal akibat penyakit yang diderita. Jenazah kemudian dibawa ke rumah sakit untuk divisum. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Seorang tahanan kasus pencurian sepeda motor bernama Ebon berhasil kabur dari tahanan Mapolres Merauke pada Sabtu pekan lalu. Tersangka berhasil memanfaatkan kelalaian petugas yang saat itu berjaga dan melompat pagar. Kapolres Merauke AKBP Sandi Sultan sudah memerintahkan anak buahnya mengejar tersangka dan memasukkan dalam daftar pencarian orang. Ia juga meminta pihak keluarga untuk membantu mencari tersangka. Dengan inisial ZE alias Ebon ini supaya segera ditemukan dan kembali ke Polres Merauke. Kemarin juga keluarganya sudah saya panggil ya dengan baik dan dijemput ke Polres supaya bisa membantu. Kenapa saya atensi ini? Karena ZE ini melakukan kejahatan curanmor bukan cuma sekali. Ya, sudah terdata di Satuan Reskrim sudah 4 kali. Ini yang terakhir 4 kali. Kemudian dia melarikan diri ini di hari Selasa. Kemarin itu melihat kelengahan kita.
Seminggu menjelang Ramadan, kepolisian di Merauke menghimbau warga untuk tetap menjaga keamanan. Kepolisian juga akan menempatkan sejumlah anggotanya di masjid untuk menjamin keamanan warga menjalankan ibadah puasa dan sholat. Polres Merauke menghimbau kepada kita semua agar lebih berhati-hati memperhatikan tempat tinggal masing-masing ya, saat melaksanakan ibadah, ya khususnya pada saat melaksanakan ibadah Tarwih dan Isya. Nah, kadang-kadang di rumah tangga ada yang sering lupa ya, pertama ya, keamanannya, kemudian keselamatan ya, contohnya seperti ibu-ibu mungkin di dapur ya, jadi dihimbau agar memperhatikan api atau kompor ya yang ada di rumah masing-masing supaya jangan terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Dan juga masalah keamanan pintu jendela ya diperhatikan supaya tidak terjadi juga hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kemudian nantinya dalam pelaksanaan ibadah Tarwih dan sholat Isya, dari Polres Merauke akan menurunkan pasukan pengamanan pada saat giat pelaksanaan ibadah Tarwih dan sholat Isya. Polisi juga mengingatkan warga agar tidak lupa mengecek lagi kondisi rumah, seperti mematikan kompor ketika pergi sholat tarawih di masjid, karena kebakaran seringkali terjadi karena kelalaian. Awal Ramadan diperkirakan akan jatuh pada tanggal 22 Maret mendatang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pada hari kedua pembagian dana bantuan langsung tunai sembako, di halaman kantor pos Merauke kembali dijejali ratusan warga yang datang dari 4 kelurahan, yakni Kelurahan Samkai, Wasur, Komundu, dan Kelurahan Rimba Jaya. Membludaknya warga menyebabkan antrian yang panjang sehingga warga harus sabar mendapat giliran. Bahkan ada sebagian warga yang sudah antre sejak pukul 7 pagi. Namun pukul 9 pagi belum mendapatkan pembagian dana. Tadi jam 7 ya, sampai sekarang belum ada ya, belum dapat ini Bu. Rumah di mana Ibu? Di mana? Rapura jam 7. Sekarang jam berapa? Jam 9 ini. Sampai sekarang belum dapat ini. Belum dapat giliran ya. Kantor pos yang ditunjuk untuk membagikan BLT mengaku kewalahan karena ada 4 kelurahan yang pada Senin kemarin mendapat jatah pembagian. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.